ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pada bapak-bapak semuanya yang senantiasa saya muliakan, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kehadirat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam kita, meneruskan kajian yang kemarin. Yang pertama yaitu tentang tanda-tanda orang bergantungnya kepada amal ibadah. Yang kedua membahas tentang syahwat yang tersembunyi. Nah, yang ketiga ini kita akan bahas tentang qadha qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ilmin fid-dharain amin. Dalam Al-Hikam di hikmah yang ketiga ini bunyinya sawabikul himami. Sawabikul himami utawi keinginan usaha. Arti bahasa Indonesianya adalah hasrat untuk berikhtiar. Iku la takhriku, tidak bisa atau tidak mampu aswaro ing robek utawa mbelah. Aswaro dari bedah utawa ngrobek ketentuan takdirnya Allah. Penjelasannya begini: keinginan dan usaha itu adalah sebuah keinginan yang ditanamkan Allah di dalam hati kita. Akan tetapi apabila keinginan tersebut tidak sejalan atau tidak sesuai dengan kehendak Allah, niscaya keinginan tersebut adalah hancur atau sia-sia belaka. Analoginya begini. Dalam istilah qadha dan qadar Allah, qadha itu adalah ketetapan Allah yang ditulis pada waktu zaman azal, zaman sebelum ada semuanya. Ketetapan. Sedangkan qadar itu adalah takaran dari apa-apa yang diqadharkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beranalogi dari kehidupan nyata. Qadha ketentuan, contohnya begini. Motor Beat itu tangkinya adalah berisi 4 liter bensin. Beda dengan motor Tiger atau motor yang gede lainnya. Karena masing-masing tempat itu ada takarannya. Nah, 4 liternya inilah yang namanya takdir atau kapasitas yang bisa diisiin dari tangki tersebut. Analogi tersebut semoga bisa dipahami. Nah, ketika Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini berbicara keinginan untuk merubah takdir, ketika sampeyan berkehendak tangki Beat akan sampeyan isi dengan 10 liter premium atau pentalit, karena takdirnya atau kira-kira cuma 4 liter, apa yang terjadi? Muntah atau luber. Gak bakal bisa kita itu melawan ketentuan takdirnya Allah. Dalam tanda kutip ya, nanti ada penjelasan lagi. Akan tetapi
jikalau kita masih bicara tentang tangki tadi ya, tangkinya bit, ada bengkel tangkinya digedein, walaupun takdirnya hanya 4 liter. Ketika si ahli tersebut ingin membuat tangki menjadi 10 liter, pertanyaannya bisa nggak? Bisa. Jawabannya bisa. Jadi istilah takdir itu tidak bisa diubah, betul. Tapi kalau yang membuat takdir mau mengubahnya, jelas-jelas akan bisa. Contoh lagi yang lebih gampang dipahami. Jadi nanti di sini kalau kalih panjenengan semua tidak pesimis. Jangan-jangan takdir saya di zaman azali itu di neraka. Buat apa saya beribadah? Ya memang kita udah tahu takdir kita, ya kan? Kan kita belum tahu. Jangan-jangan kita ini takdirnya miskin. Gak usah usaha maksimal. Pandanglah seperti kasusnya tangki tadi. Walaupun kelihatannya itu 4 liter, tapi kalau memang sampai berkehendak 4 liter direnov, berkehendak 10 liter, tangki bit tadi direnov atau diperbesar dengan bahan yang mendukung, akhirnya akan muat 10 liter. Begitu juga kemakrifatan. Makrifat itu artinya adalah hasil atau pengetahuan. Kita jangan pernah bersuudzon kepada Allah, jangan-jangan saya tidak dikasih makrifat Allah untuk bertemu. Ingat, di dalam Al-Quran Allah itu sudah pernah dawuh, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan? Pada waktu itu semua harus menjawab, qalu bala syahidna, ya Allah, panjenengan adalah Tuhan kami atau Tuhan. Maka berbicara tentang takdir atau ketetapan Allah, qada itu ketetapan Allah, takdir adalah kodarnya atau perkiraan ketentuan Allah tersebut. Kita harus bijak. Sebab apa? Takdir Allah itu dibagi menjadi 2. Satu adalah takdir qadhi, yang kedua adalah takdir pasti. Takdir qadhi adalah segala ketetapan Allah yang berlaku bagi makhluk, namun rasanya itu tidak enak. Sedangkan takdir pasti adalah ketetapan Allah yang berlaku bagi makhluk, tapi dirasa itu enak. Contohnya begini, ketika Allah mentakdirkan kita, contohnya Pak Udin ditakdirkan sakit. Nah, sakit itu kan sesuatu hal yang menurut akal tidak enak. Itu masuk dalam kategori takdir qadhi. Allah bikin kita bangkrut, Allah bikin istri kita durhaka, Allah bikin anak kita durhaka. Pokoknya semuanya hal yang berlaku di diri kita yang tidak enak-enak, apapun itu namanya takdir qadhi, takdir yang tidak enak. Karena hidup itu adalah menerima yang nggak enak, juga menerima yang enak. Sebaliknya, ketika Allah menganugerahkan kita diberi keringanan, dipermudah untuk mencari ilmu, itu adalah takdir pasti, takdir enak. Allah mengangkat derajat kita, diangkat jabatannya misalkan, itu juga takdir pasti. Allah memberi rezeki kita dan lain sebagainya, semuanya yang bersifat enak itu adalah namanya takdir pasti. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa segala sesuatu baik yang terjadi di dalam diri kita ataupun yang terjadi di luar
diri kita itu adalah semuanya kehendak Allah. Wajib itu kita untuk mengimani. Iman itu rasa atau keyakinan. Kalau kita masih merasa bahwa yang terjadi di dalam diri kita atau di luar diri kita itu bukan dari Allah, walaupun itu hanya sebatas anggapan, kita termasuk masih musyrik atau kafir. Contoh, ketika Pak Ranto datang ke sini, ya kan, terus minum teh, misal contohnya, teh diminum dalam hati itu berbisik bahwa yang manis itu adalah gula, maka di situ adalah kita masih syirik secara khofi. Mau jujur, mau enggak pasti. Secara hakikat ini, kita bicara dari sudut pandang hakikat. Hakikat itu tujuan. Bagaimana tidak kita musyrik? Padahal di awal tadi kita sudah sepakat apapun yang terjadi di diri kita atau di luar kita itu adalah kehendaknya Allah atau perbuatannya Allah. Sedangkan kita meyakini manisnya teh dari gula itu adalah dari gula, maka itu termasuk syirik khofi, syirik yang halus. Harusnya gimana? Kita berbisik, nggak perlu kita lahirin, nggak perlu kita ucapin bahwasanya manisnya gula itu datangnya dari Allah. Itu adalah salah satu cara untuk kita menyambungkan ruh yang selama ini sudah lalai dari Allah, sedikit demi sedikit, syukur-syukur bisa 24 jam. Paling tidak kita itu sehari sekali, semalam sekali. Itu terus dilatih, nantinya akan terbuka hijab kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak yang senantiasa saya muliakan. Kemudian selanjutnya mengenai takdir atau ketetapan Allah ini yang